Sumatera. Saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Pada video kali ini saya akan meresensikan sebuah buku, yaitu buku cerita fabel. Nah, teman-teman tahu nggak siapa itu fabel dan cerita fabel? Fabel itu merupakan sebuah cerita fiksi atau khayalan belaka yang biasa kita sebut itu sebagai fantasi. Sedangkan cerita fabel merupakan sebuah cerita yang menceritakan atau menggambarkan watak dan budi manusia lewat tokoh hewan, atau bisa juga kita artikan sebagai sebuah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, pada video kali ini saya akan meresensikan sebuah buku cerita fabel dengan judul Buaya yang Serakah yang dikarang oleh tim Dava Media yang diterbitkan oleh Dava Media Jakarta pada tahun terbit 2014 dengan tebal halaman 32 halaman. Nah, jadi pada suatu hari di pinggir danau terdapat buaya yang sedang terlelap karena dia kelaparan, tidak menemukan mangsa. Di tengah-tengah dia sedang kelaparan, dia bertemu dengan beberapa orang temannya seperti ada tikus, kambing, zebra, badak, dan dia bertemu terakhir dengan seekor anak gajah. Pada dia ketemu tikus, dia ingin memangsa tikus, namun dia kena rayuan tikus. Kalau tikus berkata daging dia itu tidak setebal daging kambing, dia kena rayuan tikus karena dia terbayang di pikirannya kalau daging kambing itu sangatlah besar dan pasti lezat sekali. Akhirnya dia pun tidak jadi memangsa tikus dan dia lebih memilih untuk memangsa kambing. Dia pun menghampiri kambing. Ketika menghampiri kambing, dia senang melihat kambing yang sangat gemuk dan gede, sesuai dengan yang dipikirkannya sebelumnya. Namun lagi-lagi dia dikenakan rayuan atau godaan dari kambing. Karena kambing berkata bahwa di seberang sana ada seekor zebra yang lebih besar dan gede, pasti buaya puas untuk memakannya. Dan dia pun terkena rayuan lagi, dia tidak jadi memangsa kambing itu dan dia lebih memilih memangsa seekor zebra tersebut. Setibanya dia berjumpa dengan zebra, lagi-lagi dia dirayu dan digombalin oleh temannya itu, bahwa zebra berkata, wahai buaya, jika kamu makan aku, kau tidak akan kenyang, atau akan lebih kenyang jika memakan anak gajah. Di sebelah sana ada seekor anak gajah yang lagi mencari makan, kau bisa memangsanya karena dia pasti lebih gemuk, gede, dan besar daripada aku. Lagi-lagi dan lagi teman-teman, si buaya kena rayuan si zebra. Dia pun menghampiri anak gajah itu. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor badak dan dia berkata, hai badak, tahukah kau di mana anak gajah berada? Aku ingin ke sana, aku ingin memangsanya. Kata zebra, daging dia besar dan gede. Dia pun akhirnya menghampiri si anak gajah tersebut. Dari bantuan si badak, ketika dia menghampiri anak gajah, betapa senangnya dia bahwa di pikirannya dengan yang ditengoknya secara asli itu benar kalau anak gajah itu sangatlah gede dan gemuk sesuai dengan yang diinginkannya. Namun ketika dia ingin menyantap anak gajah itu teriak memanggil induknya. Tiba-tiba induknya datang dan berkata, ada apa anakku? Anak gajah itu berkata, buaya ini ingin memangsaku, aku ketakutan. Lalu induk gajah pun marah dan dia berkata, apa? Kau ingin menyantap anakku? Kau ingin memangsa anakku? Lalu si buaya ini dengan gayanya yang songong dan sombong, dia pun berkata, kalau begitu kau aja yang kusantap. Kau lebih besar dan lebih gede daripada anakmu. Pasti aku akan lebih kenyang jika menyantapmu dan memangsamu. Namun gajah itu menantang si buaya dan berkata, coba aja kalau kau bisa. Lalu buaya itu tiba-tiba langsung menyerang dan langsung menyerang si gajah. Namun buaya tidak berkutik teman-teman. Karena apa? Karena dia ditendang-tendang terus oleh induk gajah itu hingga dia tidak ada daya lagi untuk melawan si gajah. Dia pun lari terbirit-birit. Nah, karena ambisinya untuk mendapatkan mangsa yang lebih besar dan lebih gede, dan dia mudah terayu oleh teman-teman sebelumnya, akhirnya dia pun tidak mendapatkan apa-apa dari yang diinginkannya. Karena apa? Karena dia serakah untuk mendapatkan yang lebih besar daripada yang sudah ditemukannya. Nah teman-teman, terdapat kelebihan dan kekurangan di dalam buku ini.
Kelebihannya menurut saya itu adalah penggunaan bahasa di dalam buku ini sangatlah mudah dipahami dan sangat sederhana. Ditambah lagi dengan ilustrasi gambar-gambar yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membaca buku ini. Selain itu terdapat juga terjemahan bahasa Inggris yang dapat kita baca dan kita pelajari melalui buku cerita ini. Namun terdapat juga kekurangan di dalam buku ini. Karena menurut saya kekurangannya itu hanya di penggunaan tanda baca dan pengetikan yang masih kurang tepat saja di dalam buku ini. Alasan saya memilih buku ini adalah buku ini sangat menarik untuk kita baca. Setelah kita membaca dan kita bisa memahami isi dari cerita buku ini, kita dapat mengambil sebuah pesan moral bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, meskipun kita dapatkan itu bentuknya dalam jumlah hal yang kecil ataupun dalam jumlah hal yang sedikit. Nah, teman-teman, saya merekomendasikan untuk teman-teman membaca buku cerita fabel dengan berjudul Buaya yang Serakah ini, karena ini sangat seru loh untuk kita baca ketika kita sedang bosan ataupun sedang kita gabut. Demikianlah video resensi buku yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.